Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa di gedung Majelis Tafsir Al-Quran Cabang Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, yang beralamatkan di Dusun Kaliampo, Desa Ngadirojo Kidul, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri. Majelis Tafsir Al-Quran Cabang Ngadirojo diresmikan sejak bulan September tahun 2013 di Istora Senayan, Jakarta, bersamaan dengan peresmian cabang-cabang se-Indonesia. Pada waktu itu diresmikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Budiono. Untuk pengurus Majelis Tafsir Al-Quran Cabang Ngadirojo, Ketua Dr. Andes Sarmadi Sahlan, Sekretaris Bambang Kiswanto Priyogiri, kemudian Bendahara Bapak Giardi. Untuk seksi Majelis Tafsir Al-Quran Cabang Ngadirojo antara lain, yang pertama adalah seksi Satgas, itu Bapak Panimin komandannya. Kemudian untuk seksi Bankom, ketuanya yaitu Bapak Didi. Kemudian untuk seksi parkir, di sini juga ada koperasi syariah yang diketuai oleh Bapak Taufik Hidayat. Untuk kegiatan majelis, yang pertama yaitu kegiatan kajian rutin, itu diselenggarakan tiap hari Selasa mulai jam 2:30 sampai berakhir jam 5. Ya, untuk pengajian yang lain dalam hal ini kita buka gelombang pemuda. Jadi gelombang pemuda itu diselenggarakan tiap 2 minggu sekali pada hari Ahad jam 3 sore sampai jam 5. Diikuti oleh putra-putri warga di Cabang Ngadirojo. Sebagai latar belakang kami untuk dibuka gelombang pemuda, ini kami bermaksud supaya kita nanti ada regenerasi, terutama gitu. Kemudian yang kedua, untuk mewadahi anak-anak kami supaya nanti menjadi anak yang soleh dan solehah, maka perlu kita bina di Cabang Ngadirojo ini. Pengajian binaan kami selenggarakan ada 3 binaan. Yang satu di daerah Mento, itu termasuk wilayah Kecamatan Wonogiri, dan alhamdulillah sekarang ini sudah jadi cabang, yaitu Cabang Wonogiri 2. Kemudian yang kedua itu binaan di Desa Purworejo. Kemudian yang ketiga adalah binaan di Desa Kerjolor. Pengajian kelompok putra dan putri. Kelompok putra ada 5. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Kemudian untuk kelompok putri juga ada 5. Itu masuknya kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8, kelompok 9, dan kelompok 10. Itu dilaksanakan baik kelompok bapak-bapak maupun ibu-ibu itu bergilir ke rumah-rumah warga. Fungsi utama diadakan kelompok itu adalah untuk pertama membangun kebersamaan. Kemudian yang kedua yang terpenting di sini adalah memantau. Untuk memantau seberapa jauh keadaan warga di kelompok tersebut. Antara lain itu yang terpenting. Kegiatan sosial yang pernah kami lakukan adalah donor darah. Ini rutin tiap 3 bulan sekali. Untuk lokasinya disentralkan di Wonogiri 1. Itu jadi satu sektor. Satu sektor itu ada 4 cabang. Cabang Selogiri,
Wonogiri 1, Ngadirojo, dan Girimarto. Sekarang tambah Wonogiri 3 dan Wonogiri 2. Kan peresmiannya baru. Kemudian kerja bakti. Kerja bakti kita bersama-sama dengan masyarakat kampung. Sebagai contoh kemarin pas pengecuran rabat jalan ini, kita juga masuk ke situ. Kemudian juga TMMD, ya, itu pernah kita aktif di TMMD di Desa Purworejo dan Desa Anggedong. Kita aktif di sana. Itu membangun jalan puter distrik. Yang mengajak itu dari Kodim. Juga paket kemerdekaan. Untuk paket kemerdekaan ini cara rutin cabang Ngadirojo terus mengadakan. Rata-rata paket kemerdekaan yang kita keluarkan dari cabang Ngadirojo ini antara sekitar 55 sampai 60 dan per paketnya itu senilai 75.000. Kemudian kita sebarkan, kita prioritaskan di lingkungan majelis. Selanjutnya untuk kegiatan sosial adalah bedah rumah. Kebetulan kemarin warga kita ada yang punya rumah tapi kena angin ribut, yaitu akhirnya rubuh rumahnya. Kemudian kita bergerak bersama-sama antara semua warga cabang Ngadirojo dengan masyarakat RT setempat untuk membangun rumah baru. Ya, membangun rumah baru pada saudara kita ini. Di sini ada Satgas Umum, kemudian Satgas Parkir juga ada, kemudian Bankom ada, kemudian SAR ada, kemudian relawan. Untuk kegiatannya, kalau Satgas Umum ini dilibatkan langsung dari pusat maupun perwakilan. Kemudian Satgas Parkir juga begitu, dilibatkan di kegiatan-kegiatan pusat maupun di perwakilan, termasuk di cabang kalau ada acara-acara di cabang. Sementara SAR kemarin itu dimintai oleh masyarakat lingkungan sini atau masyarakat RT sini untuk menebang pohon beringin yang menurut keyakinan masyarakat sini pohon beringin itu adalah sebagai punden. Kegiatan pemuda antara lain pernah mengadakan seminar kepemudaan yang berkaitan dengan peringatan Sumpah Pemuda. Dulu narasumbernya ada 2, yang satu dari Ketua Pemuda Pusat, kemudian yang kedua dari tokoh sejarawan di Wonogiri, dan kebetulan itu warga sendiri. Juga pernah mengadakan pelatihan kewirausahaan. Waktu itu kita mengundang Insinyur Kliwon dari Irian Jaya. Pendidikan dalam hal ini adalah TPQ. TPQ diselenggarakan tiap hari Kamis dan Jumat. Ustadznya ada 2, yang putra Ustadz Haryanto, yang putri Ustadz Novi. Pesertanya hampir 70% dari lingkungan majelis. Sementara yang 30% itu anak warga di sekitar majelis juga. Karena untuk yang jauh-jauh ini diselenggarakan TPA kelompok, TPQ kelompok yang dikelola oleh kelompok-kelompok yang ada. Tahsin di sini diselenggarakan tiap hari Senin sore untuk tahsin ibu-ibu. Ustadznya dari Solo yaitu Ustadz Zainal, sudah berjalan hampir 5 tahun. Untuk tahsin bapak-bapak itu diselenggarakan tiap malam Jumat yang diampu oleh Ustadz Haryanto. Salah satu fungsi pendidikan tahsin di sini adalah untuk membenarkan cara baca Al-Quran khususnya di lingkungan warga kita. Gedung ini beralamat di Dusun Kaliampo, Desa Ngadirojo Kidul, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri. Gedung ini luas tanahnya ada 750 meter persegi, kemudian luas bangunannya
ada 400 meter persegi. Gedung ini terdiri dari 2 lantai. Dibangun mulai COVID itu ya tahun 2019 dan selesai 2022. Untuk membeli tanah dan mendirikan bangunan ini dengan kebersamaan. Jadi dari warga sendiri tidak ada bantuan dari mana-mana. Untuk fasilitas gedung ini alhamdulillah ya sudah cukup memadai lah. Jadi ada aula, ini tempat ngaji kita ini. Kemudian ada 7 toilet plus kamar mandi. Kemudian ada tempat transit ustadz, ada tempat transit nafar, ada tempat untuk TPG di depan ini. Kemudian untuk tempat remaja dan pemuda di sana. Kemudian di bawah tempat parkir dan dapur.